Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, adik-adik, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus, tidak sedikit manusia menggunakan kelebihannya secara berlebihan, menggunakan kekayaannya secara berlebihan, bahkan untuk menguasai orang lain dan menyombongkan diri. Yesus dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, pada hari Minggu biasa ke-32, mengkritik para ahli Taurat dan pemuka agama yang mencari pujian dan popularitas dan hidup dengan kemunafikan. Namun di lain pihak, Yesus memuji seorang janda miskin yang sekalipun memberi sedikit, namun ia memberikan dengan dan dalam ketulusan hati seluruh nafkahnya. Janda miskin ini dipuji oleh Yesus karena ia mendermakan kekayaan yang sedikit itu dengan seluruh hatinya. Saudara-saudari, adik-adik, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus, Tuhan memberikan peringatan kepada para murid dan kita sekalian supaya tidak mengikuti karakter para ahli Taurat yang sombong, tinggi hati, dan suka menindas orang lain. Para ahli Taurat telah salah menggunakan jabatan dan kelebihan mereka. Mungkin kita pun pernah menjumpai orang-orang masa kini yang mempunyai sifat dan karakter yang hampir sama dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kekerasan, intoleransi beragama, dan tekanan-tekanan kepada kaum lemah dan miskin. Saudara-saudari, adik-adik, ibu bapakku yang terkasih dalam Kristus,
Yesus memberikan contoh kepada para murid tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan kepada Tuhan dari kekurangannya, supaya kita pun sebagai murid-muridnya zaman ini tidak hanya menggunakan kelebihan kita, tetapi juga kekurangan kita untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Karena itu, selama kita masih bernapas, kita harus hidup di dalam Dia, berakar dalam Dia. Mari kita belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan, persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Percayalah, ketika kita sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan menggunakan kelebihan dan kekurangan kita untuk mengasihi orang lain, maka hidup kita akan menjadi persembahan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, adik-adik, ibu bapakku yang terkasih dalam Kristus, melalui tindakan si janda miskin, Yesus mengajarkan bahwa nilai sebuah persembahan bukan ditentukan semata-mata oleh jumlah, melainkan oleh motivasi dan hati si pemberi. Inilah yang membuat persembahan si janda ini jadi bernilai. Ia melepaskan diri dari segala miliknya dan melupakan semua kebutuhannya untuk menyatakan bahwa ia dan semua miliknya adalah kepunyaan Tuhan. Karena ia percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga dan memeliharanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita pun berusaha untuk meneladani sikap janda miskin, sikap yang selalu menyadari kasih dan berkat Tuhan di dalam hidup kita dan mau mempersembahkannya kembali untuk Tuhan dan sesama. Soli Deo Gratia, Soli Deo Gloria. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita persembahkan semuanya untuk memuliakan Tuhan kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.